akuntansi keuangan menengah 2. Pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari mengenai akuntansi untuk sewa. Setelah mempelajari akuntansi untuk sewa ini, diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan mengenai lingkungan transaksi sewa. Kemudian yang kedua, akuntansi sewa oleh lisi. Kemudian yang ketiga adalah akuntansi untuk sewa oleh lesor. Dan yang keempat adalah bagaimana melaporkan transaksi sewa itu dalam laporan keuangan. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai lingkungan akuntansi untuk sewa dan akuntansi untuk transaksi sewa oleh lisi. Di lingkungan bisnis saat ini, transaksi sewa merupakan transaksi yang sangat umum terjadi. Mungkin hampir setiap perusahaan melakukan transaksi sewa. Nah, sebenarnya apa sih transaksi sewa? Transaksi sewa itu didefinisikan sebagai perjanjian kontraktual antara pemilik aset dan penyewa yang memberikan hak kepada lisi atau penyewa untuk menggunakan aset tertentu milik lesor. Ya, dalam hal ini pemilik aset disebut lesor dalam jangka waktu tertentu dan dengan harga tertentu. Beberapa kelompok aset yang biasa disewakan adalah aset-aset yang terkait dengan peralatan teknologi informasi, kemudian transportasi, misalnya truk, pesawat, kemudian berbagai alat transportasi yang biasanya harganya mahal gitu ya. Kemudian alat-alat konstruksi serta alat-alat agrikultur. Di gambar ini diperlihatkan beberapa perusahaan besar di dunia yang melakukan transaksi sewa. Misalnya Carrefour, ternyata mereka tidak semua toko yang mereka gunakan itu adalah milik mereka. Mereka banyak melakukan transaksi sewa untuk toko yang mereka gunakan. Begitu juga dengan beberapa perusahaan besar lainnya, misalnya Marks and Spencer, kemudian McDonald, kemudian Reed Elsevier, itu melakukan transaksi sewa untuk berbagai macam aset yang mereka gunakan. Misalnya untuk restorannya atau gedung dan bangunannya yang mereka gunakan untuk transaksi, itu kebanyakan mereka peroleh manfaatnya itu melalui sewa. Sehingga perusahaan tidak harus memiliki aset tersebut, tetapi dapat menguasai pemanfaatan aset tersebut dalam jangka waktu tertentu dari pemilik asetnya. Transaksi leasing ini memberikan manfaat baik dari sisi lisi maupun dari sisi lesor. Di sisi lisi, terdapat 4 manfaat yang dapat diidentifikasikan, yaitu yang pertama adalah 100% pembiayaannya itu pada tingkat bunga yang tetap. Seringkali ketika suatu perusahaan melakukan perjanjian leasing, dia tidak perlu menyerahkan down payment untuk mendapatkan manfaat dari aset yang disewakan. Ditambah lagi, seringkali pembayaran sewa juga tetap setiap tahun, sehingga bagi manajemen keuangan perusahaan atau manajemen kasnya ini menjadi lebih mudah. Kemudian yang kedua, transaksi leasing itu juga mengurangi resiko keusangan, baik keusangan aset maupun keusangan teknologi. Karena kita bisa dengan fleksibel misalnya melakukan sewa peralatan itu dalam jangka waktu yang tidak terlalu panjang, sehingga ketika teknologi berubah kita bisa update teknologi itu dengan harga yang murah. Berbeda dengan kalau kita membeli aset untuk dimiliki secara langsung, maka ketika teknologi berubah, kita harus membeli kembali aset tersebut ketika melakukan update dan biasanya biayanya menjadi lebih mahal. Kemudian yang ketiga adalah dalam hal fleksibilitas. Seringkali perjanjian leasing itu menggunakan syarat-syarat yang jika dibandingkan dengan perjanjian pembiayaan lain itu menjadi lebih fleksibel. Yang pertama misalnya dalam hal jangka waktu leasing. Jangka waktu leasing ini bisa
dalam jangka pendek atau bahkan bisa dalam jangka panjang sepanjang masa manfaat dari aset tersebut. Kemudian rental payment-nya atau pembayaran sewanya itu mungkin juga bisa dipilih fleksibel akan tetap sepanjang masa sewa atau bisa diberlakukan dengan pembayaran yang berbeda-beda. Misalnya memperhatikan keusangan asetnya, kemudian teknologinya dan sebagainya. Kemudian yang keempat, dibandingkan dengan skema pembiayaan yang lain, skema leasing untuk memperoleh satu aset itu lebih murah ya jika dibandingkan dengan skema pembiayaan yang lain. Nah, 4 hal ini yang membuat lisi atau penyewa itu dapat memanfaatkan atau memilih menggunakan skema leasing daripada dia harus membeli aset itu tetapi dengan skema pembiayaan yang lain. Nah, bagaimana dengan lesor ya? Nah, sebenarnya siapa saja sih yang berperan sebagai lesor atau pemilik aset atau yang menyewakan aset? Ya. Ada 3 pihak yang melakukan transaksi leasing ini dan posisinya sebagai lesor. Yang pertama adalah bank. Bank ternyata menyumbang, ya, bank itu menyumbang 55% transaksi leasing. Ya. Jadi banyak sekali bank yang melakukan finance lease, menyewakan aset atau memfasilitasi pembelian aset atau perolehan aset dengan skema leasing ini. Kemudian yang kedua adalah captive leasing. Captive leasing ini menguasai 31%. Jadi captive leasing ini selain dia adalah produsen aset tersebut, dia juga memfasilitasi pembiayaan untuk perolehan aset tersebut. Atau yang ketiga adalah lesor independen. Ini menguasai 14% dari pasar leasing tersebut. Lalu keuntungan apa yang dapat diperoleh oleh lesor? Yang pertama, lesor, apalagi jika lesornya tadi adalah bank, maka keuntungan pertama yang dapat diperoleh adalah dari bunga. Ya. Kemudian yang kedua, jika lesornya itu adalah produsen atau manufakturernya atau dealer, ya maka transaksi leasing ini bisa merupakan salah satu cara penjualan untuk meningkatkan penjualannya. Jadi dia tidak hanya menyediakan penjualan secara cash, tetapi juga menyediakan skema penjualan atau skema pembelian bagi customer-nya itu dengan skema leasing. Kemudian yang ketiga, seringkali transaksi leasing di beberapa negara itu memberikan tax benefit bagi beberapa pihak yang melakukan transaksi leasing tersebut. Kemudian yang keempat, seringkali transaksi leasing itu masih menghasilkan residual value yang tinggi bagi lesor. Jadi terdapat beberapa transaksi leasing yang aset yang di-lease ini nanti akan dikembalikan kepada lesor ketika masa leasingnya itu selesai, ya, masa sewanya itu selesai. Nah, ketika masa sewa selesai, maka barang yang dikembalikan oleh leasing ini mungkin masih mengandung nilai residu yang tinggi. Padahal ketika dia menghitung berapa nilai sewanya yang harus dibayar oleh leasing, nilai residu ini sudah diperhitungkan. Nah, seringkali bahkan si lesor bisa melindungi nilai residu ini dengan minta penjaminan dari lisinya. Dalam suatu transaksi leasing, sebenarnya terdapat penyerahan hak untuk mengendalikan penggunaan aset tertentu, baik itu misalnya tanah, bangunan, atau peralatan, ya, dalam jangka waktu tertentu kepada lisi, ya. Jadi penyerahan dari lesor kepada lisi. Nah, bagaimana status aset ini bagi lisi? Terdapat beberapa pandangan mengenai apakah aset yang diperoleh melalui sewa ini akan dikapitalisasi atau tidak. Yang pertama adalah tidak mengkapitalisasi seluruh aset yang disewa. Kemudian pandangan yang kedua adalah kapitalisasi leasing yang
eh, mirip dengan atau skema leasing yang mirip dengan pembelian secara cicilan. Kemudian yang ketiga, pandangan yang ketiga adalah mengkapitalisasi semua leasing jangka panjang, dan yang keempat mengkapitalisasi leasing yang mengandung penalti untuk jika satu atau dua pihak melakukan one prestasi. Nah, bagaimana pandangan IASB? IASB menetapkan bahwa aset yang di-lease atau aset yang disewa itu semua dikapitalisasi, ya, semua dikapitalisasi. Di sini capitalize all leases, ya. Kecuali untuk leasing jangka pendek yang kurang dari 1 tahun atau sewa atas aset yang nilainya itu tidak substansial. Disepakati nilai tidak substansial itu adalah di bawah $5.000. Ini tidak disebutkan di dalam standar, tetapi menjadi kesepakatan umum bahwa sewa yang tidak dikapitalisasi itu adalah sewa yang atas aset yang nilainya kecil. Nah, nilai kecil itu disepakati kurang dari $5.000. Nah, hak untuk menggunakan aset di dalam transaksi leasing ini adalah merupakan aset bagi si leasingnya, gitu ya, dan merupakan kewajiban bagi lisi untuk melakukan pembayaran itu akan diakui sebagai liabilitas. Jadi, lisi akan mengakui adanya aset dan liabilitas dalam laporan keuangannya atas transaksi leasing yang memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi. Jadi, seluruh aset yang diperoleh melalui leasing itu akan dikapitalisasi kecuali untuk skema leasing jangka pendek kurang dari 1 tahun dan sewa untuk aset yang nilainya itu kecil atau kurang dari $5.000. Sebagai konsekuensi dari pengakuan aset dan liabilitas atas sewa aset ini, maka lisi nanti di dalam laporan keuangannya itu akan mengakui adanya beban bunga atas kewajiban sewanya, ya, yang menggunakan effective interest method dan mencatat beban depresiasi atas hak penggunaan aset tersebut. Nah, akuntansi seperti ini yang disebut sebagai finance lease ini, gitu ya. Sebelum standar ini diperbarui, dikategorikan sebagai finance lease, ya. Finance lease ini diterapkan baik ketika sewa itu merupakan atau dikategorikan sebagai pembelian aset atau dikategorikan hanya sebagai pengendalian atas penggunaan aset. Jadi nanti di dalam finance lease ini ada dua skema sebenarnya. Yang pertama adalah dia dikategorikan sebagai pembelian aset, namun dengan skema leasing, atau dia hanya menggunakan atau mengendalikan hak penggunaan aset tersebut dalam jangka waktu panjang. Jadi baik di dua skema ini nanti akan diberlakukan akuntansinya seperti ini. Jadi lisi akan mengakui asetnya dan mengakui liabilitas, serta dia punya kewajiban untuk mengakui beban bunga dan mengalokasikan cost dari hak penggunaan aset tersebut di dalam beban depresiasi setiap tahun. Nah, kemudian isu selanjutnya adalah bagaimana mengukur kewajiban sewa dan aset sewa tersebut. Yang perlu diperhatikan yang pertama adalah berapa lama masa sewanya. Nah, masa sewa ini bisa sifatnya itu tetap dan tidak dapat dibatalkan, gitu ya. Atau masa sewa itu bisa mengandung opsi untuk memperpanjang yang sifatnya itu bergain, yang menguntungkan, ya. Kapan sih dikatakan renewal option itu sifatnya itu bergain? Jadi ketika lisi ini melakukan perjanjian leasing, perbedaan antara melakukan perpanjangan sewa dan nilai sewa wajar
itu berbeda cukup signifikan sehingga si lisi itu kemungkinan besar akan melakukan perpanjangan sewa. Misalnya begini, misalnya sewa dilakukan selama 3 tahun, tetapi ada opsi untuk memperpanjang. 3 tahun pertama, misalnya per tahunnya adalah 10 juta. Kemudian ketika diperpanjang nanti mulai tahun keempat, nilai sewanya itu hanya misalnya 5 juta per tahun misalnya. Pada saat itu padahal sewa nilai wajar sewa tersebut misalnya masih 10 juta. Maka perbedaan 5 juta dengan harga wajar sewa itu akan mendorong si penyewa ini akan memperpanjang sewanya. Nah, disitulah disebut sebagai opsi untuk memperpanjang sewa ini sifatnya itu bergen ya. Sifatnya itu hampir pasti, sifatnya atau tingkat kepastiannya itu probable bahwa dia akan melakukan perpanjangan sewa. Contoh misalnya Carrefour melakukan sewa, transaksi sewa untuk PC-nya Lenovo. Untuk 2 tahun misalnya dengan harga sewanya itu $100 per bulan per komputer, dan kemudian selanjutnya bisa sewa dengan harga $10 per bulan untuk 2 tahun berikutnya. Maka dalam hal ini kemungkinan besar Carrefour itu akan memperpanjang masa sewanya. Kenapa? Karena beda jauh sekali gitu ya. 2 tahun pertama dia bayar $100 per bulan, 2 tahun berikutnya dia hanya akan membayar $10 per bulan. Perbedaannya sangat jauh sehingga dalam hal ini dia akan mengakui masa sewanya itu menjadi 4 tahun. 2 tahun pertama dan 2 tahun kedua itu akan dihitung sebagai masa sewa. Karena apa? Karena kemungkinan besar Carrefour itu akan mengambil perpanjangan sewa tersebut. Kemudian yang mempengaruhi pengukuran kewajiban sewa dan aset sewa adalah berapa jumlah pembayaran sewa setiap periodenya. Pembayaran sewa ini pada umumnya adalah tetap, tetapi bisa juga sifatnya itu variabel ya, berdasarkan satu indeks atau satu tarif tertentu. Kemudian yang harus dilihat juga apakah terdapat perjanjian penjaminan nilai residu dari asetnya tersebut. Ya. Kemudian yang keempat yang mempengaruhi pembayaran sewa adalah pembayaran-pembayaran yang terkait dengan pembelian atau opsi untuk penyelesaian sewa itu yang sangat sifatnya itu sangat pasti terjadi gitu ya. Sangat mungkin terjadi pada akhir masa sewa. Ini harus diperhitungkan untuk menghitung berapa lease payment-nya, berapa nilai pembayaran atas sewa tersebut. Kemudian faktor lain yang mempengaruhi pengukuran kewajiban sewa dan aset sewa ini adalah berapa tingkat bunga diskonto. Ya, tingkat bunga diskonto ini yang akan digunakan untuk mendiskontokan nilai dari pembayaran sewa setiap periodenya. Lisi harus menghitung present value nanti ya, menghitung present value untuk menghitung lease liability dan lease asset ini dengan menggunakan implicit interest rate. Ya, dengan menggunakan implicit interest rate. Tarif bunga ini yaitu tarif yang pada saat perjanjian leasing itu dilakukan itu mengakibatkan present value dari pembayaran sewanya itu dan residual value atau nilai residu yang tidak dijamin itu akan sama dengan nilai wajar dari asetnya, gitu ya. Jadi satu interest rate ya, satu interest rate yang menyebabkan ya, present value dari pembayaran sewa ditambah dengan nilai residu yang tidak dijaminkan itu akan sama dengan nilai wajar aset yang disewakan. Nah, nanti
akan lebih mudah kita memahami kalimat ini ya dalam contoh ya. Nah, ketika kita tidak dapat atau tidak dapat mengetahui berapa implicit interest rate ini ya, atau sulit, tetapi pada umumnya dalam suatu perjanjian leasing, implicit interest rate ini diketahui karena kalau yang melakukan transaksinya itu adalah bank ya, lesornya adalah bank, tingkat bunga ini menjadi salah satu faktor yang membuat si nasabah itu mau melakukan transaksi leasing dengan banknya, sehingga seringkali implicit interest rate ini kalau transaksinya itu dengan bank itu akan mudah diketahui. Nah, tetapi dalam hal misalnya lisi itu tidak mengetahui berapa implicit interest rate-nya, maka dia bisa menggunakan incremental borrowing rate ya. Jadi pilihannya adalah dia gunakan implicit interest rate. Tetapi jika tidak praktis atau tidak dapat diketahui berapa implicit interest rate-nya, maka lisi bisa menggunakan incremental borrowing rate. Nah, untuk mengilustrasikan bagaimana akuntansi leasing ini, kita lihat ilustrasi sebagai berikut. Misalnya ada satu perjanjian leasing yang dilakukan oleh CNH Capital dan Ivanhoe Mines. Penandatanganan perjanjian leasingnya itu terjadi di 1 Januari 2019 dengan ketentuan, misalnya ketentuannya adalah masa sewanya adalah 5 tahun. Kemudian sifatnya itu non-cancelable ya. Jadi ada beberapa yang harus kita perhatikan di sini yang nanti akan mempengaruhi bagaimana kita menghitung kewajiban leasing ya. Yang pertama adalah lease term ya. Lease term-nya adalah 5 tahun dan sifatnya itu non-cancelable. Dia tidak bisa dibatalkan. Kemudian rental payment-nya adalah 20.711,11 ya. Dan dilakukan pembayarannya itu setiap tahun. Kemudian peralatan yang disewa itu nilai wajarnya pada saat sewa adalah 100.000. Kemudian estimated economic life, masa manfaat dari aset tersebut adalah 5 tahun. Kemudian ada nilai residu yang dijamin oleh penyewa sebesar 5.000 ya, sebesar 5.000. Ini artinya nilai residu pada akhir masa sewa tersebut 5.000 dan nilainya itu dijamin oleh si penyewa. Dan Ivanhoe sebagai penyewa itu memperkirakan bahwa di akhir masa sewa nanti ya, nilai residunya itu masih sama atau lebih tinggi dari 5.000. Artinya dia bisa meyakinkan bahwa nilai residu aset tersebut nanti di akhir masa sewa itu masih memang 5.000 gitu ya. Pengaruhnya apa? Kalau dia yakin bahwa nilai residunya itu masih 5.000 di akhir masa sewa, maka tidak ada atau kecil kemungkinan dia harus mengeluarkan cash untuk melakukan penjaminan. Tetapi kalau misalnya dia tidak yakin, misalnya ternyata nanti nilai residunya pada akhir masa sewa itu hanya 3.000, maka nanti dia harus mengeluarkan cash sebesar 2.000. Kenapa? Karena dia menjamin nilai residu dari aset tersebut di akhir masa sewa sebesar 5.000. Nah, di sini kasusnya adalah Ivanhoe memperkirakan atau kemungkinan sangat besar bahwa expected value dari residual value-nya itu akan lebih tinggi daripada nilai jaminan 5.000 ya. Kemudian tidak ada renewal option ya, karena memang masa sewanya 5 tahun dan masa manfaat asetnya juga 5 tahun. Dan dengan perjanjian bahwa peralatan tersebut akan dikembalikan kepada CNH Capital pada akhir masa sewanya. Kemudian diketahui incremental borrowing rate dari penyewa adalah 5%. Kemudian Ivanhoe juga mendepresiasikan equipment serupa dengan straight line dan diketahui di sini annual rental rate untuk
CNH ini menentukan bahwa rate of return dari sewa aset tersebut adalah 4%. Dan Ivanhoe mengetahui rate-nya ini, ya. Ivanhoe mengetahui rate-nya yang digunakan untuk menghitung berapa biaya sewanya itu setiap tahun itu adalah 4%. Dia tahu. Ini juga diketahui ada incremental borrowing rate-nya, Ivanhoe adalah 5%. Ini nanti akan menentukan mana discount rate yang kita akan gunakan ketika dua informasi ini diketahui di dalam ilustrasi, ya. Nah, kita lihat bagaimana akuntansinya. Pertama, tadi kita harus menghitung berapa nilai liabilitas, ya. Nilai liabilitas itu nanti akan sama dengan nilai asetnya, ya. Nah, kita akan menghitung pembayaran sewa setiap tahun adalah 20.711,11. Kemudian tadi diketahui bahwa rate of return yang ditentukan oleh CNH, ya, pemilik asetnya ini adalah 4%. Maka 4% ini yang digunakan untuk menghitung pendiskontoan dari nilainya tersebut, ya. Jadi ketika diketahui implicit rate-nya yang digunakan oleh lessor dan diketahui juga incremental borrowing rate, yang kita gunakan adalah implicit rate yang digunakan oleh lessor, yaitu 4%. Dengan jangka waktu sewanya adalah 5 tahun. Maka lease payment-nya tadi, ya, present value dari lease payment-nya tadi adalah 95.890,35. Jadi 4% ini yang akan digunakan, ya. Nah, maka pada tanggal 1 Januari, Ivanhoe sebagai penyewa itu akan mencatat right of use asset, ya. Asetnya tadi diakui sebagai right of use asset pada lease liability sebesar 95.890,35 sesuai dengan present value dari lease payment-nya tadi. Nilai residual value-nya dalam hal ini tidak digunakan. Kenapa? Karena Ivanhoe meyakini bahwa di akhir masa leasing itu nilainya memang masih 5.000 gitu, ya. Sehingga dia tidak akan mengeluarkan cash atau aset untuk menanggung selisih dari jaminan nilai residu tersebut, ya. Kemudian untuk pembayaran pertamanya, Ivanhoe akan mencatat lease liability pada cash sebesar 20.711,11. Pembayaran pertama ini dilakukan di setiap, dan pembayaran berikutnya juga dilakukan setiap awal tahun, ya, sehingga untuk pembayaran pertama, untuk pembayarannya ini seluruhnya akan mengurangi lease liability karena tidak ada bunga dalam hal ini. Nah, maka kemudian untuk mempermudah kita melakukan pencatatan atas transaksi leasing ini, kita seperti biasa harus membuat tabel amortisasi, ya. Jadi nilai lease liability tadi kita hitung dari present value lease payment-nya setiap tahun, totalnya adalah 95.890,35 euro. Kemudian annual lease payment-nya adalah 20.711,11. Kemudian interest-nya tadi kita gunakan 4%, ya. Kita gunakan 4%, sehingga untuk pembayaran pertama seluruhnya akan mengurangi nilai lease liability. Kemudian selanjutnya nanti kita akan mengakui interest expense, ya, beban bunga sebesar 3.007,17, sehingga nilai yang mengurangi kewajiban sewanya adalah 17.703,93. Begitu seterusnya, sehingga pada akhir masa leasing nilai kewajiban sewanya itu bisa diselesaikan habis oleh Ivanhoe. Nah, untuk pembayaran kedua dilakukan pada 1 Januari 2020. Tetapi pada tanggal 31 Desember dia harus mengaccrue beban bunganya. Jadi dicatat interest expense pada lease liability sebesar 3.007,17 ini harusnya, ya, maaf. 17.
Nah, pada tanggal 31 Desember, sebagai konsekuensi dia mengakui right of use asset ya, maka dia harus mengakui adanya beban depresiasi ya, dia harus mengakui adanya beban depresiasi, dicatat depreciation expense pada right of use asset sebesar 19.178,07 yang diperoleh dari nilai kapitalisasi asetnya tadi dibagi 5 tahun. Nah, bagaimana penyajiannya di dalam laporan keuangan? Penyajian di dalam laporan keuangan di Statement of Financial Position, right of use asset itu dilaporkan sebagai bagian dari non-current asset. Ya. Nilainya berapa? Nilainya adalah sejumlah kewajiban yang belum atau aset yang belum dialokasikan atau aset yang belum diakui sebagai beban gitu ya. Jadi jumlah kapitalisasi asetnya. Kemudian diakui di dalam komponen liabilitas adalah lease liability sebesar 20.711 ya. 20.711 ya. Yang berasal dari 3.007,17 ini adalah dari bunganya tadi. Sisanya merupakan kewajiban yang harus dibayarkan pada tanggal 1 Januari 2020 ya. Karena dia dibayarkan dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan, maka dikategorikan sebagai current liability. Kemudian non-current liability-nya adalah selisih dari lease liability jangka panjangnya tadi ya, totalnya adalah 76.712,28 yang belum atau yang masih tersisa dan dikurangi dengan 17.703 yang diakui sebagai current liability atau direklasifikasi atau diklasifikasikan sebagai current liability. Kemudian di dalam laporan laba rugi Lisi atau Ivanhoe, dia akan mencatat adanya interest sebesar 3.007,17 dan mencatat depreciation expense atas right of use asset sebesar 19.117,07. Nah, pada pembayaran yang kedua, yaitu 1 Januari 2019, 2020, dia akan mencatat pembayaran 20.711,11 ya, yang berasal dari tadi bunga dan pembayaran kewajiban leasing yang jatuh tempo pada tanggal tersebut. Nah, kemudian ketika akhir masa leasing ternyata Ivanhoe di dalam ilustrasi tadi memang tidak disebutkan dia bisa membeli gitu ya. Tadi ilustrasinya adalah dia dikembalikan kepada pemilik aset ya, kepada CNH. Nah, jika ternyata Ivanhoe membeli equipment tadi ya, membeli peralatan yang disewa tadi kepada CNH ya, pada harga 5.000, maka dia akan mencatat equipment pada cash ya. Dicatat equipment pada cash. Saldo right of use asetnya itu sudah seluruhnya habis ya, sudah didepresiasikan pada masa sewanya. Nah, ini ketika misalnya dia memiliki opsi untuk membeli dan dia membeli, maka kita harus memperhitungkan apakah masih ada sisa masa manfaat dari aset yang dibeli tersebut. Misalnya di sini ditentukan 2 tahun gitu. Maka dia akan akui pembelian aset ini ya, senilai nilai residunya 5.000 ya. Kemudian contoh kedua ya. Contoh kedua misalnya kalau dalam kasus tadi Ivanhoe memperkirakan bahwa nilai residu aset tersebut pada akhir masa sewa itu masih sama, yaitu 5.000 gitu ya. Pada ilustrasi kedua ini diperkirakan bahwa nilai residu dari aset yang diserahkan pada akhir masa sewa itu bukan 5.000 tetapi 3.000 ya, 3.000. Berarti jumlah yang dibayarkan oleh
Ivanhoe ya, jumlah yang dibayarkan oleh Ivanhoe itu selain annual rental payment ya, tadi yang dibayarkan setiap tahun tadi 20.711,11, itu masih ada estimated residual value-nya ya. Residual value yang tadi sifatnya itu dijamin. Tadi kan dijaminnya itu 5.000, tetapi dia perkirakan ternyata di akhir masa sewa itu dia memperkirakan nilai residunya aset tersebut 3.000. Jadi dia harus menambahkan pembayaran sebesar 2.000. Diestimasikan dia harus membayar 2.000 pada akhir masa sewa. Pengaruhnya adalah dia harus menghitung seperti ini. Ya. Tadi perhitungan untuk present value dari lease payment-nya dengan tingkat bunga 4% adalah 95.890,35 ditambah dengan pembayaran 2.000 di akhir masa sewa ya, yang dibayarkan sekali. Ini juga kita present value-kan dengan present value single amount dengan I-nya 4% dan N-nya 5, kita peroleh nilainya adalah 1643,86. Jadi nilai totalnya adalah 97.534,21. Tentu saja ini akan mengubah tabel amortisasi dari kewajiban sewa ini. Nah, pada tanggal 1 Januari 2019, Ivanhoe akan mencatat right of use asset pada lease liability sebesar 97.534,21. Kemudian untuk pembayaran pertama dia akan catat lease liability pada cash sebesar 20.711,11. Nah, tabelnya akan berubah menjadi seperti ini ya. Effective rate-nya yang digunakan adalah 4%, tadi menggunakan implicit interest rate dari yang digunakan oleh si lessor ya. Kemudian nilai interest-nya akan berbeda setiap periodenya dan pengurangan lease liability-nya pun juga akan berbeda ya. Kita lihat di akhir masa leasing dia harus mengeluarkan lagi 2.000 untuk menjamin nilai residunya itu tetap sebesar 5. Diestimasikan nilai residu dari equipment-nya itu di akhir masa sewa sebesar 3.000. Nah, di dalam ilustrasi ini kita membandingkan bagaimana jika nilai residu itu guaranteed atau dijamin oleh si lessee ya. Bagaimana kalau guaranteed juga tetapi tidak ada pembayaran. Maka bedanya adalah tadi ya, pertama dicatatnya sama right of use asset pada lease liability ya. Cuma nilainya berbeda karena di sini dia harus menambah cash sebesar 2.000 di akhir masa sewa ya. Ini membandingkan dua jurnal tadi. Kemudian pada saat pembayaran pertama dicatat sama. Kemudian pengakuan bunga tentu saja dengan menggunakan sama-sama implicit interest rate 4%, tetapi ini menghasilkan interest yang lebih tinggi ketika dia memperkirakan ada pembayaran di akhir masa sewa itu sebesar 2.000. Kemudian nilai depresiasinya juga akan berbeda ya. Ini pembayaran di tahun kedua. Nah, di sini di akhir masa sewa, ya di akhir masa sewa, ketika tadi dia memperkirakan nilai residual value dari asetnya itu sesuai dengan yang dijaminkan 5.000, maka tidak ada jurnal gitu ya. Tetapi ketika dia memperkirakan residual value-nya ini cuma 3.000 padahal dia melakukan penjaminan 5.000, maka di akhir masa sewa dia harus membayar cash sebesar 2.000. Yang tadi sudah diestimasikan dari awal, sehingga di akhir masa sewa itu memang saldo lease liability-nya itu masih ada 2.000. Kemudian contoh selanjutnya, misalnya diasumsikan ternyata karena si penyewa ini dia lalai dalam hal pemeliharaan asetnya gitu ya, pemeliharaan asetnya. Ternyata
nilai wajar dari aset yang dikembalikan kepada lessor di tanggal 1 Januari 2024 itu nilainya itu 0 ya. Nilainya 0 ternyata gitu. Padahal tadi dia mengestimasi expected paymentnya tadi cuma 2.000 gitu ya. Ternyata dia harus membayar 5.000. Maka dia harus mengakui loss-nya sebesar 3.000 ya. Dia mengakui loss on list sebesar 3.000 dan cash 3.000. Jadi kalau jurnalnya disatukan gitu ya. Tadi masih ada saldo list liability sebesar 2.000, kemudian ternyata kan nilai residunya 0 gitu ya, padahal dia menjamin 5.000 gitu ya. Jadi loss on list-nya adalah 3.000 sehingga cash yang dibayarkan pada akhir masa sewa itu adalah 5.000 untuk menyelesaikan kewajiban penjaminan atas nilai residunya. Tetapi kalau misalnya tidak ada expected payment, maka seluruhnya menjadi loss ya. Kalau misalnya di awal itu dia memperkirakan tidak ada expected payment 2.000 gitu ya, maka seluruhnya 5.000 itu diakui sebagai loss di akhir masa leasingnya. Kemudian contoh yang lain adalah mengenai bargain purchase option ya. Apa sih bargain purchase option itu? Di dalam satu transaksi perjanjian sewa, memungkinkan di dalam perjanjian sewa itu ditentukan ada purchase option ya. Jadi si penyewa itu diberikan opsi untuk membeli aset tersebut. Tetapi di dalam perjanjian sewa ini harus dianalisis apakah purchase option-nya itu sifatnya itu bargain atau tidak. Maksudnya purchase option-nya itu bargain atau tidak adalah lisi itu bisa membeli aset yang disewa itu dengan harga yang secara substansial lebih rendah daripada nilai wajar aset tersebut pada saat akhir masa leasing. Jadi misalnya ya, tadi pada contoh sebelumnya di akhir masa leasing itu nilai residunya itu masih 5.000. Tetapi si Ivanhoe diberikan opsi untuk membeli aset tersebut harganya misalnya hanya 1.000. Maka purchase option di sini sifatnya itu bargain karena nilai wajarnya 5.000 dia boleh beli di 1.000 itu tentu saja kemungkinan orang mau membeli itu sangat besar ya. Nah, ketika ada opsi untuk bargain purchase option, maka si lisi itu harus menghitung ya nilai purchase option-nya itu ke dalam present value ya. Present value untuk menghitung kewajiban sewa dan right of use asetnya ya. Jadi nanti akuntansinya ini sebenarnya sama dengan guaranteed residual value tadi ya. Contoh selanjutnya adalah bagaimana kalau residual value-nya itu unguaranteed ya. Residual value-nya itu tidak dijamin oleh si lisi nilainya. Ya. Contoh misalnya Hathaway Disposal ini adalah lessornya, Mark and Spencer adalah lisinya. Melakukan perjanjian leasing pada tanggal 1 Januari 2019. Dalam hal ini Hathaway memberikan hak untuk menggunakan aset kepada Mark and Spencer dengan informasi sebagai berikut. Lease term-nya, masa sewanya adalah 3 tahun dan sifatnya itu non-cancelable. Kemudian pembayaran sewanya adalah 17.620,08 dan setiap awal tahun ya pembayarannya. Kemudian aset tersebut, compactor ya, memiliki cost dan nilai wajar bagi si Hathaway, bagi lessor adalah 60.000 dan masa manfaatnya itu diperkirakan 7 tahun ya, masa manfaatnya itu 7 tahun. Dan diperkirakan expected residual value-nya adalah 12.000 di akhir masa sewa dan sifatnya itu unguaranteed ya. Si lisinya itu tidak menjamin
nilainya 12.000, tetapi diperkirakan nilainya 12.000. Kemudian ketentuan yang lain adalah tidak ada renewal option, ya, tidak ada renewal option. Kontraktor itu akan dikembalikan kepada Hathaway pada akhir masa sewanya. Implicit rate-nya tidak diketahui oleh Marks and Spencer, sehingga Marks and Spencer akan menggunakan incremental borrowing rate-nya adalah 6%. Nah, ketika dihitung, present value dari lease payment-nya tadi adalah 49.924,56, yaitu dari annual rental payment-nya dikalikan dengan present value dengan menggunakan tarif incremental borrowing rate 6% dan masa sewanya adalah 3 tahun. Nah, penghitungan kewajiban sewa ini itu tidak memasukkan residual value. Kenapa? Karena tidak ada jaminan gitu. Meskipun tadi diestimasikan 12.000, kalau misalnya asetnya itu ternyata pas dikembalikan itu rusak berat dan nilainya hanya misalnya 5.000, maka dia tidak perlu atau tidak ada kewajiban untuk mengganti selisihnya. Berbeda dengan guaranteed residual value ya, ketika ternyata nilai residu dari nilai wajar dari aset itu ketika dikembalikan lebih rendah daripada guaranteed residual value, maka perusahaan tersebut si penyewa harus mengganti selisihnya kepada lessor gitu ya. Karena ini di sini tidak ada, maka dalam penghitungan kewajiban sewanya itu tidak termasuk residual value. Maka dia akan mencatat right of use asset pada lease liability. Pada saat pembayaran pertama, dia akan catat lease liability pada cash sebesar 17.620,08. Nah, ini tabel amortisasinya. Kita perhatikan nilai kewajibannya, kemudian interest rate yang digunakan adalah incremental borrowing rate. Pada akhir masa sewa, tidak ada nilai residu yang dijamin, sehingga dia hanya punya kewajiban untuk membayar annual payment saja. Nah, jurnalnya seperti ini ya. Pada tanggal 31 Desember pada saat penyusunan laporan keuangan, dia akan mengaccrue interest ya. Interest expense pada lease liability, kemudian depreciation expense pada right of use asset 49.924,56 dibagi 3. Kemudian pada tanggal 1 Januari dicatat lease liability pada cash yang berasal dari pengakuan interest ya, pengakuan interest dan lease liability yang jatuh tempo pada tanggal tersebut, nilainya sekian. Kemudian tahun berikutnya dia akan mencatat interest expense pada lease liability sebesar 997 tadi ya, dari saldo lease liability yang masih outstanding dikalikan dengan tarif bunga yang digunakan adalah incremental borrowing rate 6%, kemudian ini depresiasinya sampai dengan akhir masa leasingnya tadi, dia akan mencatat jurnal-jurnal yang sama ya. Nah, bagaimana dengan leasing yang jangka pendek dan atau untuk aset yang nilainya rendah? Maka oleh ASP tadi dibuat perkecualian untuk low value and short term leases ya, tidak dilakukan kapitalisasi tetapi dia diakui sebagai beban sewa tahunan ya, yang akan masuk ke operating expenses. Low value leases, underlying asset with value of 500 or less, 5,000 or less, lessee may elect to expense lease payment as incurred. Jadi dia akan mengakui sebagai lease expense pada saat terjadinya. Ya. Begitu juga dengan short term leases ya, yang kurang dari 12 bulan, maka dia akan diakui sebagai lease expense pada saat terjadinya. Atau boleh diakui dengan akun rental expense atau rent expense.
Demikian materi tentang leasing dari sisi leasing pada video kali ini. Sampai bertemu lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.